Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka masih berpuasa. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita di hari yang ke-17 ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik pada pertemuan kita kali ini kami akan sedikit mengutip dan mengulas tentang hikmah-hikmah dari nuzul Quran. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa nuzul Quran ini terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab, nuzul itu artinya turun. Al-Quran berarti merupakan wahyu, kitab suci dari agama Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa nuzul Quran ini berarti turunnya Al-Quran. Pemirsa, ya, di dalam literatur Arab, ya, kita dalam Al-Quran misalnya kita bisa melihat bahwa istilah di dalam nuzul Quran atau turunnya Al-Quran yang biasa kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan ini ada beberapa redaksi di dalam Al-Quran, ya. Ada yang menggunakan bahasa atau istilahnya lugat nazzala, ada yang menggunakan bahasa anzala, dan ada yang menggunakan bahasa nazala. Sebelum kita masuk pada hikmah, sedikit saya akan menyampaikan bahwa setiap redaksi yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang berbeda-beda, ya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa nazzala, bagaimana di dalam Al-Quran disampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, misalnya begitu. Atau mungkin kita sering dengar dalam surat lain, yaitu dengan menggunakan bahasa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Ini menurut para ulama ada yang membedakan, ya, ada yang membedakan antara turun yang menggunakan bahasa nazzala dengan menggunakan anzala. Kita kaji tentang perbedaan ayat tersebut atau bahasa tersebut. Ulama berpendapat bahwa turunnya Al-Quran ini menurut kaul yang muktamad, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, bahwa Al-Quran turun ini dua kali, ya, turun dua kali. Yang pertama yaitu turun dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah, ya, Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah. Nah, ini turun yang pertama secara jumlatan wahidatan, ya. Artinya Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit pertama. Ini artinya Al-Quran diturunkan dalam jumlah atau dalam keadaan yaitu 30 juz, ya, jumlatan wahidatan.
Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran diterangkan bahwa ketika Quran ini diturunkan secara jumlatan wahidatan, maka itu menggunakan resepsi anzala. Oke. Dalam Quran kita yang populer, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kita Allah anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ini artinya bahwa anzala itu menunjukkan turunnya Al-Quran itu secara jumlatan wahidatan. Kemudian yang kedua, dari Baitul Izzah atau langit dunia ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad secara tafriqah, secara berturut-turut, ya, secara munajjaman, ya, sesuai dengan kebutuhan keadaan kondisi orang Arab atau Kanjeng Nabi pada saat itu, sehingga Al-Quran membahasakan dengan bahasa nazzala. Inna nazzalnahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu diantaranya. Nah, ini ketika Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, ya, maka ini Al-Quran membahasakan dengan bahasa nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Ya. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian ketika kita memperingati nuzul Quran, ya, dengan istilah yang biasa kita dengar yaitu bahasa nuzulul Quran. Ini dari bahasa Arab nazala. Yang nazala itu dalam arti bahasa itu adalah turun dari atas ke bawah, ya. Maka dari situ ketika kita itu memperingati nuzul Quran, itu bukan kita memperingati Al-Quran atau turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dengan jumlah yang wahidah, dengan jumlah secara global Quran itu, dan juga tidak bisa kita artikan bahwa tanzil atau nazzala turunnya Al-Quran secara mufarrokan atau secara istilahnya secara terus menerus, tidak seperti itu. Maka bisa kita simpulkan nuzul Quran itu pada hakikatnya adalah kita memperingati hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu pertama kali, diturunkan Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, di mana ketika itu usia Rasulullah mencapai 40 tahun. Kemudian malaikat Jibril mendatanginya di Gua Hira, ya, dan akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq, ya, awal 5 surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah yang dimaksud dari peringatan nuzul Quran itu. Kita memperingati turunnya wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq itu pada tanggal 17 Ramadan. Sebab kalau kita memperingati turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, maka ini jelas diterangkan di situ fi lailatin mubarakah atau fi lailatul qadar. Dan ini sepakat ulama bahwa kejadian adalah pada malam-malam atau 10 hari terakhir. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, di dalam memperingati nuzul Quran ini ada hikmah yang patut kita petik dari peristiwa itu. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah yang terbesar, ya. Mukjizat Rasulullah yang
sepanjang zaman hatta yaumul qiyamah, menjadi pedoman hidup, menjadi pegangan hidup, menjadi imam kita ketika kita berada di hidup di dunia ini. Oleh karena itu, ya, dalam kesempatan kali ini hikmah yang paling pokok di dalam kita memperingati Nuzul Quran ini bukanlah kita hanya sebatas memperingati saja dengan mengadakan pengajian ataupun mendatangkan mubalek, mendatangkan dai atau kataman saja, namun lebih dari itu bahwa Quran merupakan pedoman hidup, sehingga dari situ maka sudah semestinya, sudah layaknya kita itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, dalam arti bahwa orang yang belajar, orang yang jangan sampai kita itu melupakan Al-Quran, jangan sampai kita itu meninggalkan Al-Quran, ya. Membaca Al-Quran, ya, ini adalah ibadah. Memahami Al-Quran juga merupakan ibadah. Mendalami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu juga merupakan ibadah yang lain. Oleh karena itu, jangan kita hanya merasa puas dengan hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi lebih dari itu, ayo kita tingkatkan yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita tingkatkan untuk belajar ilmu tafsir pada guru-guru yang mempunyai sanad, guru-guru yang sudah jelas kealimannya. Kalau sudah, maka ilmu-ilmu yang lain akan ikut. Yang berbahagia dari sini, maka tentu, ya, Allah dalam Qur'annya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini menunjukkan bahwa inna nahnu, sesungguhnya kita, ya, nazzalna dzikra, menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun. Ini menunjukkan bahwa khitab untuk menjaga ini tidak hanya pada yang menjaga Al-Quran, tidak hanya Allah saja, ada peran manusia di situ, sehingga perlu kita jaga Quran, ya, bagi para hafidh-hafidhah, orang yang hafal, ya, terus jaga hafalannya, jangan sampai lupa. Dan bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang belum bisa baca Quran, dipersilakan untuk terus belajar Al-Quran, ya. Bagi semua yang sudah lancar bacaannya, kita harapkan, kita tingkatkan supaya menjadi tidak hanya sebatas bacaan saja Al-Quran itu, tapi kita dalami, kita pelajari sesungguhnya, sehingga kita bisa menjadi, sehingga Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita, menjadi cahaya hati kita, dan menjadi imam kita besok kelak di alam barzakh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.